Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Husnuwatimah. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait risiko perbankan dari bab 6, pendahuluan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan adalah berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan. Risiko yang dialami oleh perusahaan yang bergerak di bisnis manufaktur atau pabrik seperti perusahaan pembuatan selai nanas adalah berbeda dengan yang dialami oleh perbankan. Karena produk perbankan bersifat intangible asset. Karena fungsinya sebagai mediasi, maka bank harus mampu menyediakan atau memberikan kemudahan itu seperti keamanan simpanan, kemudahan dalam menarik kembali dana dalam jumlah yang disesuaikan, kemudian dalam urusan mencairkan kredit termasuk rendahnya biaya administrasi yang ditanggung, suku bunga kredit yang rendah, dan perhitungan dilakukan secara tepat, cepat, dan akurat. B. Definisi risiko perbankan. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran suatu organisasi. Karena itu, risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan risiko. Dengan demikian, risiko ada di mana-mana, mencakup semua instrumen, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan penerapan risk management, diharapkan setiap langkah dari bisnis unit akan dapat dipantau oleh top manajemen untuk koordinasi serta mengurangi moral hazard dari masing-masing bisnis. Bisnis unit untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan relatif tinggi atau spekulasi, tanpa mengindahkan unsur risiko yang mungkin terjadi. Bank merupakan hal yang paling vital bagi perekonomian suatu negara, maka perbankan yang kuat dan sehat sangat dibutuhkan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia. Penghimpunan Bank Nasional atau Perbanas mengungkapkan bahwa perbankan merupakan jantung perekonomian. Mengalami krisis ekonomi 1997 dan krisis keuangan 2008, memberikan gambaran betapa pentingnya upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga memitigasi adanya potensi kegagalan di dalamnya. Harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang syarat dengan resiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberi kredit, pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana lain. Karenanya, untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, maka manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal dan dicari cara penanganannya secara lebih baik. Diharapkan risiko yang muncul akan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam hal ini, risk management di perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi. C. Manajemen risiko dan ruang lingkupnya.
Beberapa ekonomi menggolongkan risiko berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan seperti risiko pasar, perubahan lingkungan ekonomi, Planner and Gattentek pada tahun 1979, Gattentek and Herring pada tahun 1988, dan resiko manajemen dan operasional Mullin pada tahun 1977, Graham and Horne pada tahun 1988, yang diidentifikasi sering muncul. Jenis risiko lainnya yang berdampak buruk seperti risiko suku bunga dan risiko pemerintahan. Stanto pada tahun 1994, Gardner pada tahun 1986 menyatakan bahwa risiko bank meliputi general risk, international risk, and solvency risk. General risk merupakan risiko fundamental yang dihadapi oleh semua bank, meliputi risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko kredit. Potja pada tahun 1973 menyatakan bahwa risiko bank dapat digolongkan berdasarkan pada operasional dan aktivitas, meliputi credit risk, investment risk, liquidity risk, operating risk, fraud risk, dan fiduciary risk. Vaughan tahun 2008 mendefinisikan risiko ke dalam 3 definisi, yaitu pertama, risiko adalah peluang kerugian atau risk in the chain of loss. Kedua, risiko adalah kemungkinan kerugian. Risk is the possibility of loss. Dan ketiga, sensitivitas saham perbankan terhadap manajemen risiko adalah ketidakpastian atau risk in uncertainty. Secara lebih komprehensif, McNew pada tahun 1997 mengemukakan bahwa risiko finansial yang dihadapi perbankan modern terdiri atas credit risk, market risk, liquidity risk, operation risk, regulatory risk, and human factor risk. Beberapa risiko yang dihadapi oleh bank modern seperti terlihat pada gambar 2 menunjukkan ketertarikan masing-masing risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Risiko-risiko tersebut memiliki karakteristik dan tingkat pengaruh yang berbeda. Dilihat dari dampaknya terhadap kinerja bank secara menyeluruh. Tabel 6.1, peristiwa fenomenal pada industri keuangan internasional yang menimbulkan risiko. Bisa dilihat dengan tabel berikut. Ini sumber dari bank pada tahun 2003 dalam Swery and Indors dan Sugiyarto pada tahun 2006, manajemen risiko perbankan dalam konteks kesepakatan Basel dan peraturan Bank Indonesia. Graha Ilmu Yogyakarta. Risiko yang dialami perbankan menjadi sesuatu yang kompleks pada saat bank tersebut terlibat dalam transaksi valuta asing atau FALS. Krisis nilai tukar yang melanda Asia pada tahun 1997 lalu adalah banyak menyebabkan perbankan mengalami masalah khususnya perbankan swasta nasional. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Sedangkan risiko keuangan yang dihadapi oleh industri perbankan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 5 risiko utama, yaitu pertama, risiko kredit, kedua, risiko pasar, ketiga, risiko likuiditas, keempat, risiko operasional, dan kelima, risiko modal. Risiko-risiko tersebut dipresentasikan dalam rasional rasio keuangan yang menunjukkan kinerja yang dapat dicapai oleh manajemen dalam mengelola sebuah bank. Bank Indonesia dalam melaksanakan sistem pengawasan ke depan menerapkan risk management based supervision, yaitu suatu sistem pengawasan yang didasarkan atas pengelolaan risiko-risiko yang mungkin timbul dan akan dihadapi oleh bank di kemudian hari atau forward looking. D. Bank devisa dan bank non-devisa. Maka dari segi kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi falas, bank swasta nasional tersebut dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli falas, dan segala aktivitas lainnya
lainnya yang sejenisnya. Contoh, Bank BCA, Bank Niaga, dan lainnya. Kedua, bank non-devisa adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Namun, bank tersebut dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa, asal ia memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Contohnya, Bank Artagraha, Bank Nusantara, dan lainnya. Dengan begitu, resiko yang dialami oleh bank devisa adalah lebih kompleks dibanding dengan yang dialami oleh bank non-devisa. Apalagi jika ini ditinjau dari segi penggunaan dan penyaluran kredit dalam mata uang asing. Krisis moneter yang dialami oleh Republik Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 telah meninggalkan bekas kelam bagi bisnis perbankan Indonesia. Krisis moneter pada masa itu bukan hanya dialami Indonesia, tapi juga Asia, terutama para perbankan yang telah memiliki portofolio kewajiban dalam bentuk dolar dan berbagai mata uang asing lainnya mengalami kemacetan atau terjadinya kenaikan dari segi insolvensi atau ketidakmampuan memenuhi kewajibannya. Bank Indonesia mengklasifikasi 8 jenis risiko tersebut. Secara umum dibagi menjadi 2 kategori risiko, yaitu yang dapat diukur atau kuantitatif dan risiko yang sulit diukur kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang dapat diukur atau kuantitatif antara lain risiko kredit atau credit risk. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dan berbagai aktivasi bisnis bank. Yang kedua, risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif. Akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan. Risiko operasional atau operational risk. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dana atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari sumber daya manusia atau SDM, proses internal, sistem, dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Dua, resiko yang sulit diukur yaitu resiko hukum atau legal risk. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridisi. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank. B. Resiko reputasi atau reputation risk. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. C. Risiko strategi atau strategi risk. Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. D. Risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan pengawasan bank ke depan, sistem pengawasan bank saat ini didasarkan atas compliance audit, di mana hal tersebut kurang memadai dan perlu diperluas dengan risk management based supervision Bank Indonesia tahun 2021. Risk-based supervision merupakan suatu sistem pengawasan yang didasarkan atas pengelolaan risiko-risiko yang mungkin timbul dan akan dihadapi oleh bank di kemudian hari, atau looking forwarding. Manajemen risiko dalam pengawasan bank akan memfokus pada dua hal pokok, yaitu
proses manajemen risiko itu sendiri atau pendekatan kuantitatif atas risiko tersebut. Proses manajemen risiko perlu mengetahui apakah kegiatan pengendalian atas setiap risiko sudah dilakukan dalam kegiatan operasional bank, sedangkan pendekatan kuantitatif diperlukan untuk mengatur sampai seberapa jauh risiko yang dihadapi dan seberapa besar kerugian yang akan dialami. Jenis-jenis risiko yang akan dikemukakan oleh ekonomis sangat beragam, namun mendasar mirip satu sama lain. Secara garis besar, pengelompokan risiko yang dilakukan para ekonomis tersebut hampir sama description dan cakupannya. Semakin besar dan modern suatu bank, maka semakin banyak kompleks risiko yang dihadapinya. Sedangkan risiko keuangan yang dihadapi oleh industri perbankan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 5 risiko utama, yaitu pertama risiko kredit, kedua risiko pasar, ketiga risiko likuiditas, 4 risiko operasional, dan 5 risiko modal. Risiko-risiko tersebut dapat dipresentasikan dalam rasio-rasio keuangan yang menunjukkan kinerja yang dicapai oleh manajemen dalam mengelola sebuah bank. Bank Indonesia berpedoman pada BAS 2, mengklasifikasi 8 jenis risiko tersebut secara umum dibagi dalam 2 kategori. Yaitu yang dapat diukur kuantitatif, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko yang sulit diukur atau kualitatif, yaitu risiko hukum, risiko strategi, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Tindakan pemerintah dan dalam melaksanakan perbankan bermasalah. Pada saat pemerintah melihat suatu perbankan bermasalah, maka secara umum ada 3 tindakan yang diambil, yaitu 1. Pembinaan. Pada kondisi ini, pemerintah sifat akan menganggap bank tersebut membutuhkan pembinaan atau advice saja, baik advice nasihat pada sisi keuangan maupun keuangan guna menstabilkan kembali posisinya ke arah yang diharapkan. 2. Tindak lanjut pengawasan bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pemantauan secara intensif akan setiap kebijakan dari bank tersebut dan bagaimana ia menyelesaikan berbagai permasalahan serta sesuatu yang menyangkut kemampuan yang menciptakan likuiditas, kemampuan memenuhi CAR atau Capital Adequacy Ratio sesuai yang ditetapkan oleh BI dan lain-lainnya. 3. Likuiditas bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia telah merundingkan secara dalam-dalam dengan pemerintah untuk melakukan kebijakan melikuiditas atau menghentikan aktivitas bank tersebut. Kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Bank merupakan sebuah lembaga mediasi yang berusaha untuk menciptakan kestabilan moneter di suatu negara. Bank Indonesia sebagai the last of resort berkewajiban penuh untuk menjaga dan melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai risiko yang timbul. Dalam hal ini ada 4 risiko perbankan yang ditetapkan atau disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk dimanage atau dikelola, yaitu 1. Risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagai yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur. 2. Risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar prediksi atau tidak normal, sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian. Ini seperti yang dialami oleh perbankan di Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 yang lalu. Risiko pasar secara umum disebabkan karena 2 hal, yaitu yang pertama risiko nilai tukar adalah risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar mata uang di pasar internasional sehingga perubahan ini mempengaruhi kepada kondisi yang tidak pasti pada nilai perusahaan seperti perubahan pada nilai tukar mata uang dolar Amerika. Yang kedua, risiko tingkat bunga adalah risiko yang disebabkan karena perubahannya tingkat suku bunga atau interest rate yang menyebabkan suatu perubahan menghadapi 2 tipe risiko selanjutnya, yaitu risiko perubahan pendapatan, di mana perubahan itu menyebabkan perubahannya atau berkurangnya nilai dari yang diharapkan. Yang kedua, risiko perubahan nilai pasar, yaitu terjadinya penurunan nilai atau menjadi lebih kecil dari semula. 3. Risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena faktor internal bank dalam bank sendiri, yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer
human error, dan lainnya, sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan, dan lainnya. Dari keempat risiko tersebut, hasil riset menyebutkan bahwa risiko yang terbesar yang dialami oleh pihak perbankan adalah risiko kredit, sehingga sangat wajar jika risiko kredit menempati urutan pertama yang mendapat perhatian, mungkin karena kita melihat begitu banyaknya bank yang mengalami takeover atau dibekukan operasionalnya karena timbulnya angka kredit macet atau bad debit dalam jumlah yang begitu tinggi. Dalam upaya untuk mengendalikan risiko kredit sering bank menetapkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan kredit, seperti penetapan pada pinjaman kredit untuk bersifat jangka panjang atau long term loan, yaitu pinjaman yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sebab dengan memberikan pinjaman yang jangka panjang, bank menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, yang berarti bank mengambil risiko yang lebih besar. Di samping itu juga, likuiditas bank akan berpengaruh lebih besar dengan memberikan pinjaman jangka panjang. Penetapan kondisi seperti ini juga tidak hanya untuk pinjaman jangka panjang saja, tapi juga tak terkecuali untuk pinjaman jangka pendek. Jika hal ini dimaksudkan untuk menghindari risiko kredit yang akan terjadi nantinya. Ini semua terakumulasi pada tahap awal di mana dilaksanakan oleh debitur sebelum pencairan kredit atau loan dilaksanakan. Dalam istilah keuangan perbankan, penetapan seperti ini dikenal dengan condition precedent. Jadi di sini perbankan berusaha maksimal untuk mengendalikan kredit yang disalurkan atau diterima oleh debitur untuk dipergunakan dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani. Itu terlihat misalnya dalam bentuk pemberian kredit yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan presentasi pekerjaan yang dilaksanakan. Karena dirasa sangat penting bagi perbankan untuk mengawasi jalannya aktivitas penggunaan dana tersebut. Sebuah kebijakan yang akan lahir nantinya adalah dengan membentuk biro mediasi perbankan yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan bank dengan masalah. Diperlukan biro mediasi ini sangat mungkin dikarenakan banyaknya kasus nasabah dengan perbankan yang penyelesaiannya berjalan lama dan ada kalanya cenderung untuk ditempuh proses melalui pengadilan. Maka tentulah ini memakan biaya yang besar bagi kedua belah pihak seperti biaya pengacara dan urusan lainnya. Maka dengan dibentuknya biro mediasi nantinya diharapkan akan dapat memperkecil biaya-biaya seperti ini. Salah satu yang harus dibuat oleh pihak perbankan adalah dengan membuat standar minimum pemberian informasi terhadap produk yang ditawarkan oleh perbankan ke nasabah. Sehingga dengan begitu, ada penjelasan yang lebih jelas yang diperoleh oleh nasabah tentunya. Pada dasarnya, biro mediasi perbankan yang seperti ini sudah lama diterapkan di luar negeri. G. Pengawasan perbankan menghindari risiko. Dalam usaha untuk melakukan menciptakan kondisi perbankan yang baik dan tegas, menerapkan prinsip-prinsip GCG, Good Corporate Government atau tata kelola perusahaan yang baik. Maka lembaga perbankan harus selalu diawasi dengan seksama. Secara umum, pengawasan pada lembaga perbankan ada dua, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan. Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja, Audit Internal, dan Sistem Pengawasan Melekat. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal perbankan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank sentral. Bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter di suatu negara memiliki kewenangan penuh dalam usahanya menjaga dan memelihara kestabilan perbankan dalam negeri. Di sini di setiap lembaga perbankan berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan atau financial statement dalam bentuk bertulis dan itu bersifat berkala. Untuk menciptakan suatu tatanan dunia perbankan yang lebih baik, maka dalam pengawasan yang telah dilakukan tersebut harus pula diikuti oleh tindakan pemeriksaan yang baik. Secara umum ada dua bentuk pemeriksaan, yaitu pertama, pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum ini sering disebut juga dengan pengawasan langsung. Maka pengawasan langsung atau pemeriksaan umum dilakukan adalah pemeriksaan terhadap semua aspek bank, yaitu
keadaan keuangan, kegiatan usaha manajemen, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta sejauh mana bank mengelola risiko yang ada. Hasil pemeriksaan umum ini nantinya akan disampaikan kepada pihak bank sentral atau BI. Yang kedua, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan terhadap aspek-aspek tertentu dari bank. Bank baik yang antara lain yang terkait dengan pos neraca, sistem pengelolaan, kepatuhan terhadap ketentuan, misalnya kecukupan modal atau CAR, PBI, KYC, maupun terhadap penyimpangan yang terjadi di bank. Dengan terciptanya suatu bentuk pengawasan terhadap bank yang baik, diharapkan lembaga perbankan dapat menjelaskan fungsi dari kedudukan serta tugasnya secara menyeluruh dalam konteks agent of development dan lebih jauh mampu menempatkan diri pada posisi yang berwibawa sebagai sebuah lembaga mediasi. H. Antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Manajemen perbankan memiliki peran besar dalam memobilisasi berbagai kebijakan yang akan dan sedang ditetapkan sebagai bentuk strategi perbankan menghadapi berbagai bentuk tindakan yang merupakan termasuk tindakan pidana. Maka ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh bank dalam upaya mengantisipasi terjadi tindakan pidana di bidang perbankan. Antara lain, 1. General awareness. Seluruh pegawai bank harus mempunyai kesadaran tentang kemungkinan terjadi kejahatan, berikut implikasinya, serta memiliki pengetahuan tentang bagaimana hal tersebut dapat terjadi. 2. Good understanding. Pemahaman tentang perlunya pedoman, standar pengawasan, dan pengalaman terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dalam operasional perbankan. 3. Risk assessment. Mencantumkan kemungkinan terjadi kejahatan pada penilaian risiko bisnis atau fraud risk assessment. Pedoman pengawasan untuk mencegah terjadinya risiko harus ada pada operasional perbankan sehari-hari sampai dengan promotion, action plan, dan strategi operasional yang dimulai dari para manajer atau officer yang berada di garis depan atau front office. Yang keempat, dynamic prevention. Pencegahan yang dinamis adalah pengawasan berbasis risiko yang berfungsi sebagai alat utama untuk mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan. Yang kelima, proactive detection. Suatu organisasi perlu memahami kejahatan risiko yang akan timbul secara proaktif dalam hal tersebut, dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan bagaimana kejahatan dapat ditangani. Yang keenam, investigation. Setiap bank harus memiliki tim investigasi yang mampu melakukan investasi atas suatu kasus yang terjadi. Tim tersebut dapat terdiri dari tim internal dan atau tenaga ahli dari luar yang dalam pelaksanaan harus dilengkapi dengan standar atau pedoman investigasi. Sebuah lembaga perbankan dengan kepemilikan manajemen perusahaan yang baik memungkinkan perbankan tersebut untuk terus mampu memberikan profit dan continuity secara stabil. Pihak manajemen memiliki peran ganda dalam usaha menciptakan kondisi yang terkendali tersebut, yaitu berperan sebagai pekerja dan pengontrol. Jika suatu perusahaan mengalami suatu permasalahan seperti terjadinya penurunan penilaian seorang auditor dari akuntan publik dari posisi unqualified opinion ke qualified opinion, maka di sini pihak manajemen perusahaan akan langsung dipanggil dan ditegur untuk dimintai pertanggungjawaban mengapa ini bisa terjadi. Bagi pihak komisaris, perusahaan jika itu terus terjadi dan tidak ada langkah-langkah strategi untuk menyelesaikannya, ini maka dikhawatirkan akan menurunkan nilai perusahaan di mata publik. Bahkan lebih jauh akan berdampak pada penurunan nilai saham perusahaan di pasar. Publik akan dengan cepat merespons setiap good news atau bad news, dan ini bisa terakumulasi dalam bentuk daya minat publik pada saham tersebut seperti membeli, menahan, atau melepas saham tersebut. Ini biaya risiko dan kredit macet. Bagi pihak kreditur harus mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin timbul pada saat kebijakan receivable turnover atau perputaran piutang dilaksanakan, yaitu terjadinya kemacetan dalam aliran pengembalian ini adalah sebuah risiko. Maka pada saat risiko tersebut timbul, tentu menimbulkan biaya atau cost atau beban yang harus ditanggung oleh kreditur. Adapun pengertian dari biaya risiko atau risiko cost adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak manajemen perusahaan terhadap risiko yang ditimbulkan dalam setiap keputusan yang diambil. Maka secara financial company, masalah yang menyangkut risiko tidak kembalinya sejumlah uang atau dana
yang telah diberikan dalam bentuk pinjaman itu harus diperhitungkan dan dibebankan dalam penetapan bunga pinjaman. Sehingga bagi suatu perusahaan yang melakukan kebijakan penyaluran kredit harus mempelajari akan hal yang berkaitan dengan risk cost, biaya resiko yang timbul karena faktor terjadinya bad debit atau piutang tak tertagih tersebut. Sebagai catatan yang perlu dipahami bahwa sumber dari risk cost adalah berbeda-beda jika dilihat dari berbagai sumber sektor bisnis yang terjadi. Seperti risiko sektor pertanian adalah berbeda dengan sektor pertambangan. Sektor perikanan berbeda dengan sektor bisnis jasa transportasi. Sehingga bisnis real estate berbeda dengan bisnis food and beverage lainnya. J. Memperhitungkan biaya risiko. Untuk memperhitungkan atau menentukan berapa jumlah risiko cost atau biaya risiko yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan ada dua cara yang dapat dipergunakan, yaitu A. Biaya risiko dihitung dengan cara mengaji dan menaksir berapa angka kredit macet yang secara fakta terjadi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh debitur yang mengalami tunggakan kredit selama ini. B. Biaya risiko dihitung dengan cara melihat berapa total angka pinjaman yang dihapus bukukan terhadap rata-rata angka residu pinjamannya, di mana ini dilihat dalam satu periode akuntansi. Untuk melaksanakan bagaimana agar mekanisme risk cost di atas dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan bagi pihak terkait untuk menerapkan ini dengan penuh konsistensi. Penggunaan data fundamental sebagai acuan dalam menganalisis beberapa besar angka-angka yang harus diperhitungkan atau diposisikan untuk dianalisis adalah sangat mempengaruhi terbentuknya sebuah rekomendasi nantinya. Sehingga dirasa perlu untuk menjaga akuratnya suatu angka yang terdapat pada laporan keuangan tersebut, yaitu angka yang dianalisa tersebut adalah sesuai dengan kejadian atau temuan di lapangan. K. Program penguatan struktur perbankan nasional. 6 pilar API. Dalam menjalankan sebuah sistem perbankan yang baik, perlu adanya pilar-pilar yang menyangga agar sebuah sistem tersebut dapat berjalan. Dalam sistem perbankan Indonesia, pilar ini disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Arahan kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berpijak dari adanya kebutuhan blueprint perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998. Maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbit buku putih pemerintah sesuai dengan Impers nomor 5 tahun 2003, di mana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut. Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama 2 tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API termasuk tidak terlepas pula dari perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depannya. Sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM. Untuk menciptakan suatu bentuk dan format perbankan nasional yang sehat dan kuat, maka pemerintah dalam konsep arsitektur perbankan Indonesia menyusun kerangka acuan tersebut. Kerangka acuan yang disusun dan disahkan tersebut tidak akan bisa
berjalan dengan baik jika seandainya tidak ada dukungan kuat oleh aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum tidak akan mampu bekerja secara maksimal jika seandainya tidak ada payung politik adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan, bisa dikaji secara terpisah, namun harus dilihat sebagai satu kesatuan. Artinya, hukum dan politik adalah harus bergerak bersama untuk mewujudkan tatanan suatu struktur perbankan yang kuat dengan menjadikan API sebagai kerangka acuan. Berikut adalah 6 pilar arsitektur perbankan Indonesia. Bisa dilihat di sini. Menurut Mas Syud Ali, adapun keenam pilar penyangga pada bangunan API itu meliputi satu, struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Dua, sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Tiga, industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko. Empat, terciptanya Good Cooperation Government (GCG) di perbankan sehingga memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Lima, infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. 6. Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Jika kita bisa mengkaji lebih jauh dari segi konsep filsafat keuangan, maka apa yang dirumuskan dalam bentuk B1 dan B2 adalah bentuk dari keinginan penampungan aspiratif publik dalam usaha-usaha untuk menciptakan suatu lembaga perbankan yang menjadi mediasi yang lebih aspiratif dan terpercaya di mata masyarakat. Berbagai bentuk khusus dalam dunia perbankan merupakan gambaran beberapa kelemahan manajemen perbankan yang harus cepat diantisipasi, dan jika tidak cepat diantisipasi maka artinya perbankan lambat dalam menanggapi reaksi masyarakat. Supervision dalam sistem pengawasan ke depan nantinya diharapkan mampu mengidentifikasi dan membatasi serta mengeliminir risiko-risiko yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan usaha bank seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko transaksi. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keterkaitan faktor-faktor risiko bank dalam kaitannya pada permasalahan industri perbankan, maka diperlukan suatu upaya pemantauan yang berkelanjutan atas faktor-faktor risiko yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha perbankan tersebut. Dalam hal ini diperlukan pemantauan berkelanjutan atas indikator-indikator internal perbankan yang secara dini diyakini dapat memberikan informasi mengenai adanya permasalahan dalam industri perbankan. Untuk itu, kajian mengenai indikator-indikator internal yang dapat digunakan sebagai informasi awal adanya potensi kegagalan bank perlu dilakukan, sehingga tindakan-tindakan preventif bisa segera diambil sebelum permasalahan yang sistematik dapat membahayakan perbankan nasional. BES 2 merupakan hasil kerja dari BES Commit yang dipublikasi pada Juni 2004. BES 2 bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan dengan mentitik beratkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko. Supervisory review process dan market discipline framework BES 2 disusun berdasarkan forward-looking approach yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa framework BES 2 dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perbankan maupun perkembangan dalam manajemen risiko. 3 pilar BES 2. BES 2 mempunyai 3 pilar, yaitu 1. Minimum capital requirement dan 2. Supervisor review dan 3. Market discipline. Pilar 1. Minimum capital requirement. Pilar pertama merupakan framework untuk mempertahankan regulasi dan rasio minimum kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Pada pilar 1 ini hanya dihitung berdasarkan 3 risiko utama pada bank, yaitu credit risk, operational risk, dan market risk. Risiko yang lain akan dihitung pada pilar 2. Credit risk dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu pendekatan standar pembangunan IRB dan F5 IRB atau internal rating based approach. Operational risk terdapat 3 pendekatan, yaitu basic indicator approach, standard approach, dan advanced
measurement approach. Untuk resiko market digunakan pendekatan VAR atau value at risk. Pilar kedua, supervisi review. Pilar kedua ini dilakukan perhitungan alokasi modal untuk antisipasi kerugian karena resiko-resiko lain di luar pilar 1, seperti risiko likuiditas atau liquidity risk, risiko strategi, risiko suku bunga di banking book, dan risiko-risiko lainnya. Pendekatan di atas disebut juga sebagai individual capital adequacy assessment process yang akan menjadi tantangan bagi bank dan pengawasan. Diperlukan peningkatan kompetensi dan kapasitas pengawasan serta manajemen risiko yang efektif dalam untuk dapat melakukan pilar 2 dengan baik. Pilar 3, market disiplin. Pilar 3 memandang peran aktif masyarakat dalam mengawasi bank dipandang juga menentukan, sehingga dari awal masyarakat diharapkan mampu pula menilai risiko yang hadapi serta mengetahui tingkat kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Pilar ketiga ini didesain memperbolehkan market untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dari risiko keseluruhan dari bank dan memperbolehkan untuk ikut menentukan sebagai counterpart dalam masalah harga dan kesepakatan. Sinergi penerapan dari ketiga pilar yang terdapat dalam base 2 di atas tidak dapat dipisahkan dalam mencapai industri perbankan dan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Pengelolaan risiko perbankan. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa proses manajemen risiko, yaitu dengan proses identifikasi, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi risiko mencakup pengertian macam-macam risiko. Seluruh kegiatan bank dilakukan untuk menganalisa sumber dan penyebab munculnya risiko serta dampaknya, di mana jenis risiko terbagi atas dua golongan risiko, yaitu risiko-risiko keuangan dan risiko non-keuangan. Seperti terlihat pada gambar 3 bahwa risiko-risiko keuangan mencakup risiko pasar dan risiko kredit yang merupakan pilar 2 dalam base 2, sedangkan risiko non-keuangan yang merupakan risiko yang mengacu pada risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan bisnis bank. Penjualan produk dan jasa, kegagalan, kemungkinan strategi yang bertujuan untuk pertumbuhan bisnis, dan lain risiko mungkin timbul karena kegagalan manajemen, kompetisi, non-ketersediaan dari produk atau jasa, faktor eksternal, dan lain-lain. Risiko operasional merupakan bagian dari risiko non-keuangan yang didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal dan sistem atau karena peristiwa eksternal. Dalam penerapan base 2 merupakan pilar 2. Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha risiko kredit melalui risiko peminjam, risiko industri, dan risiko portfolio. Risiko pasar diukur dari risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko mata uang asing, dan hedging risk. Sedangkan risiko operasional mencakup pengukuran risiko strategi, risiko permodalan, risiko politik, dan risiko hukum dari masing-masing kegiatan usaha perbankan. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko Bank Indonesia tahun 2011. Dalam konteks ilmu keuangan atau finance dan ekonomi, risiko dapat didefinisikan sebagai volatility dan deviasi standar dari net cash flow suatu perusahaan atau usaha. Beberapa ekonomis mengelompokkan risiko menurut aktivitas yang dilakukan bank, yakni risiko pasar, risiko perubahan kondisi ekonomi, risiko operasional, dan risiko manajemen. Selain itu, terdapat risiko-risiko lain yang dapat menimbulkan kerugian bank namun sulit terdeteksi pada tahap awal, seperti risiko suku bunga dan sovereign risk. Berpedoman pada base kedua dari Bank for International Settlement, terdapat 8 jenis risiko yang melekat pada industri perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Namun dari pengalaman menunjukkan bahwa terdapat risiko-risiko utama yang kerap muncul dan menjadi penyebab sebuah bank menghadapi berbagai masalah pelik. Tabel 6.2. Program penguatan struktur perbankan nasional.
Nomor 1, kegiatan pilar B. Memperkuat permodalan bank. A. Meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum, termasuk BPD menjadi 100 miliar. B. Mempertahankan persyaratan modal 3 triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1 Januari 2011. Periode pelaksanaan 2004 sampai dengan 2010. Yang kedua, memperkuat daya saing BPRA. Meningkatkan linkage program atau bank umum dengan BPR. B. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR periode 2004. C. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR periode 2004 sampai 2005. 3. Meningkatkan akses kredit. A. Memfasilitasi pembentukan skim penjamin kredit, dan B. Mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu pada periode pelaksanaan 2004 sampai 2006. Dalam rangka menindaklanjuti konsep penguatan struktur perbankan nasional tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah melakukan beberapa penegas keputusan, yaitu Bank Indonesia telah menegaskan perihal persyaratan modal nominal minimum bagi bank umum, termasuk Bank Pembangunan Daerah atau BPD, menjadi sebesar minimum 100 miliar. Sementara itu, untuk pendirian bank baru hingga 1 Januari 2011, tetap dipertahankan persyaratan modal nominal minimum sebesar 3 triliun. Penegasan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian guna mewujudkan suatu tatanan dunia perbankan nasional yang memiliki kualitas dan reputasi dalam skala internasional. Dan dampak lebih jauh adalah membangun kepercayaan dari para investor internasional untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Demikian saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.